Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks di minggu depan, dan juga ada 8 saham. Yang pertama WG, kedua Witon, ketiga WSKT, keempat Wika, kelima ADI, keenam PTPP, ketujuh ESMR, dan ke-8 ACST. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini cukup bagus. Semalam Amerika di zona merah, tapi ISG hari ini bertahan dan menguat cukup tinggi 0,71% ke harga 6.731, dan transaksi hari ini ada di 10,8 triliun sampai saat ini. Asing hari ini net buy di 760 miliar dan ditarik naik ya ISG. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG akhirnya mampu lagi di atas 6.700. Itu peluang bagus ya. Jadi peluangnya juga hari Senin itu lanjut dan potensi membuat all time high ya. Jadi kalau ada yang sudah beli saham-saham big cap ya, semoga minggu depan sudah bisa cuan ya, yang beli-beli di support tadi. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Peluangnya tetap akan ke atas. Ini ada indikasi juga rounding bottom dan targetnya seperti ini, bahkan ke 6.850. Apakah mungkin di Februari ke situ? Semoga aja market mendukung ya. Dia harus menguat 2,37% dari harga sekarang. Nah, jadi seperti itu aja untuk ISG. MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Jadi minggu depan hari Senin ISG lanjut. Targetnya akan uji all time high-nya di 6.751. Itu all time high untuk ISG. Jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama, ada WG yang hari ini ditutup menguat 1,1% ke harga 183. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WG juga bagus. WG sudah breakout dari resisten 180 dan juga dia breakout EMA 20-nya. Jadi kemana arah WG? Ke atas, targetnya minggu depan 190. Dan juga yang penting WG nggak turun lagi dari 180. Bisa seperti ini kalau minat ya. Saya hanya buatkan, nggak harus sama, atur aja bagaimana strategi masing-masing nih. Cut loss-nya paling 2,5%, target TP-nya 3,83%. Memang agak kecil ya, karena pergerakannya memang pendek untuk WG. Jadi seperti itu untuk WG. Ini bisa jadi swing low dan naik arahnya, dan juga ini bisa double bottom. Jadi seperti itu untuk WG. Kalau ada yang beli di bawah, misalnya di area 170, 172, udah lumayan juga profitnya kan, hampir 9%. Ya yang penting jangan turun. Kalau dia turun dari 180 mending TP daripada dibawa turun lebih dalam. Karena kalau hari Senin atau Selasa dia turun lagi dari 180 berarti ini nggak valid, dan ada indikasi juga pola dead cat bone atau bisa dibilang false breakout. Jadi seperti itu untuk WG. Langsung saja ke saham kedua, ada Witon yang hari ini ditutup di harga 228 sama harga penutupan hari Kamis. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell dan seminggu ini juga net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Witon juga bagus, tapi dia sayang gagal melewati 230. Itu resisten terdekatnya. Nah, area ini jangan 240 deh. Area 230. Nah, ini kan terlihat dia beberapa kali mencoba lewat namun terus gagal. Jadi gimana, wait and see aja dulu. Ini resiko tinggi menurut saya, karena kalau dibawa turun itu cukup dalam, hampir 3,5% dibawanya ke 220. Mending tunggu di bawah, atau besok Senin kalau dia breakout lagi 230, coba aja nekat beli ya. Kalau dia breakout lagi tuh ada peluang naik. Targetnya kemana? Targetnya 240 terdekat sampai 250 ini, area ini, atau sampai 260 lah. Jadi seperti itu untuk Witon juga menarik diperhatikan bagi yang masih nyangkut, nggak masalah juga. Dan juga sepertinya pola head and shoulder-nya ini nggak valid karena di reject Witon di sini. Nah, ini bisa dibilang reject. Jadi kuncinya memang 220 ini, kalau dia turun dari itu lagi exit aja daripada dibawa turun lebih dalam. Jadi seperti itu ya untuk Witon. Langsung saja ke saham ketiga, ada WSKT yang hari ini ditutup menguat 1,52% ke harga 665. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy, tapi kalau diakumulasi selama seminggu itu net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WSKT dapat sentimen masuk LQ45, jadi direspon pasar juga bagus. Dan apakah ini dia breakout? Sepertinya iya, walaupun candle hammer terbalik, menurut saya tetap
minggu depan arahnya ke atas. Targetnya kemana? Kalau dilihat dari neckline itu ya 720, 700 sampai 720 lah area ini. Kalau dia sudah confirm breakout area itu udah strong uptrend untuk WSKT. Dia ini baru aja breakout dari trend line downtrendnya, ya paling dia retest lah. Kalau saya beli di harga sekarang, saya cut loss dulu. Kalau Bapak Ibu kasih toleransi sampai bawah ya 10%, kalau mau ya boleh. Nih, seperti ini. Risknya 11%, rewardnya 9% aja. Kalau saya cut loss dulu aja. Kalau dia turun di bawah 640, jual dulu, jualnya paling 4,5%, nanti baru buyback di bawah. Jadi seperti itu ya untuk WSKT. Tapi kalau Bapak Ibu ragu karena ada trend line downtrendnya di sini, enggak sih, ini bukan trend downtrendnya, ini di bawah nih, bukan di pertengahan nih. Kalau ditarik pas-pas ya, dia di bawah. Jadi cut loss aja dulu di 635 itu udah cut loss, nanti baru buyback di bawah. Karena kalau dia turun hari Senin ini harusnya lanjut sampai 625 sampai 600 ini untuk WSKT. Jadi saya biasa exit dulu, nanti baru beli di bawah. Kalaupun ternyata habis saya exit, besok dia rebound lagi ya baru saya buyback. Seperti itu. Memang jaga-jaga ya, tapi atur aja bagaimana strategi Bapak Ibu. Atau bisa juga kalau nggak mau cut loss, kalau dia turun pas di area bawah ini 2 kali turun ya bisa average down. Kalau dia mantul kan bisa profit juga tuh, karena harga belinya makin turun. Yang penting Bapak Ibu tetap harus disiplin cut loss. Kalau jebol 600 sudah cut loss saja, jangan ditahan lagi. Jadi seperti itu. Untuk WSKT langsung saja ke saham ke-5, langsung saja ke saham ke-4. Ada Wika yang hari ini ditutup menguat 0,9% ke harga 1115. Kalau dilihat transaksi asing, net sell, langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal, Wika juga cukup bagus. Dan Wika kemana arahnya? Arah Wika ke 1160. Jadi minggu depan targetnya masih naik. Dan ada indikasi juga ini bisa nantinya yang hobi pola ya, inverted head and shoulder. Nah di 1060 ini satunya dan dia naik bisa seperti ini, atau di area bawah ini ya 1060 1050 inilah bisa seperti itu. Ini neckline, kalau itu di break targetnya ya 1350 sampai 1380 1400 ini. Jadi seperti itu. Untuk Wika apakah bisa spekulasi buy? Jangan dulu, mending wait and see. Atau besok kalau dikasih koreksi 1080 itu bisa buy. Cut loss saja kalau dia turun dari 1080, atau kalau Bapak Ibu kasih toleransi sampai 1000 terlalu dalam ya. Jadi harganya tuh memang tanggung kalau di area ini. Cut lossnya takutnya ada pantulan di 1050. Tapi kalau nggak cut loss takutnya dibawa turun lebih dalam dan bisa sampai jebol support. Nah, best buy-nya itu memang di area support, area ini 1000 sampai 1040 area ini. Kalau sudah di area ini area-area tanggung, resikonya besar. Apalagi Bapak Ibu yang nggak mau pakai cut loss tipis karena berharap ada pantulan. Nah, bisa aja cut loss tipis terus dia mantul kan, itu yang bikin ganggu psikologis. Jadi trauma. Cut loss tipis dia naik, nggak pakai cut loss malah turun lebih dalam ya. Solusinya cuma satu, disiplin. Kalau nekat dibeli harga tanggung ini ya resikonya kalau habis cut loss dia naik ya udah biarin. Memang bisa seperti itu, anggap aja nggak rezeki. Jadi seperti itu ya. Kalau mau lebih konfirmasi tunggu dia breakout 1160 1150 ini. Kalau sudah di atas ini ya udah potensi uptrend. Kalau ditarik trennya dari atas dia baru aja breakout, cuma belum konfirmasi. Inilah konfirmasinya 1160. MACD-nya memang mengarah ke atas dan ini sudah indikasi bullish divergence. Sahamnya turun, indikatornya naik seperti ini. Jadi tinggal nunggu breakout nih. Semoga aja Senin Selasa dia bisa breakout dan gak gagal, dan terus lanjut ya targetnya 1320 sampai 1400. Seperti itu untuk Wika. Langsung saja ke saham ke-5. Ada Adi yang hari ini ditutup malah terkoreksi 1,14% ke harga 865. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adi bisa dibilang gagal breakout 880. Jadi ada peluang dia menguji supportnya lagi di 840. Jaga aja di sini. Cut loss-nya paling 6% kan? Nggak dalam lah. Kalaupun dia jebol 800 ya hold aja. Kalau saya jebol 800 balik cut loss. Ya, cut loss-nya paling 6% kalau beli dari 840 ini. Nggak masalah. Atau beli dulu sini tambah di area 800-810. Kalau dia jebol ya nggak masalah juga. Cut loss-nya lebih tipis. Tapi memang nilai nominal uangnya lebih besar. Tapi misalnya dia habis jebol 840 ke 800 dan mantul, kalau Bapak Ibu average down di bawah ya
lumayan. Harusnya juga Adi ini kemungkinan besar nggak jebol lagi 800. Mentok-mentok kalaupun dia nggak mampu lewat 880, dia konsolidasi area ini. Supportnya 800 dan resistennya 880, atau bisa aja konsolidasinya itu di 840 sampai 880. Jadi mulai beli di area 840 nih. Kalau dia koreksi ke area 840 nih, beli aja. Tapi disclaimer on ya, bukan ajakan saya membeli ya. Kalau mau dan kalau sesuai dengan analisa Bapak Ibu ya bisa. Kalau saya mulai beli di area ini daripada ketinggalan. Nanti kalau dia turun bisa tambah atau biarin hold aja. Jadi kalau dia jebol, cut loss-nya paling 6%. Cut loss saja daripada dibawa turun lebih dalam. Jadi seperti itu. MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk. Sayang hari ini volume besar ya. Saat penurunan mungkin ada yang profit taking karena sudah 4 hari naik, wajar. Jadi seperti itu. Untuk Adi, langsung saja ke saham ke-6. Ada PTPP yang hari ini ditutup terkoreksi 1% ke harga 985. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PTPP juga gagal melewati 1000. Wajar kalau ada yang profit taking karena sudah naik juga 5 hari. Seperti waktu itu saya gambarkan, kalau ada Bapak Ibu ikutin ini, trading plan-nya udah lumayan profitnya. Tercapai itu 10% kan. Dia sempat breakout 1020 terus turun. Ya udah, TP aja. Risk rewardnya 1:2. Nah, jadi seperti itu kan. Yang penting sabar. Kalau memang harus cut loss ya cut loss. Nah, kemana arah PTPP? Ya kalau dilihat EMA 20, ini dia mengarah ke EMA 20-nya nih, 950, 960 ini. Arah ini kemungkinan besar juga ada pantulan untuk PTPP. Jadi wait and see aja dulu untuk PTPP. Kalau mau beli coba di 950 sampai 960 itu, atau tunggu ada dia breakout. Kalau hari Senin langsung kembali breakout 1000, ya coba beli buy on breakout dengan target kenaikan 1080 sampai 1160. Jadi seperti itu. Untuk PTPP langsung saja ke saham ke-7. Ada JSMR yang hari ini ditutup terkoreksi 1,15% ke harga 3.410. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net sell, tapi diakumulasi selama seminggu. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, JSMR ini ternyata juga sudah downtrend, tapi dia bisa jadi membuat double bottom dan naik. Kalaupun yang mau coba beli di harga sekarang di 3.400 ini bisa nggak? Kalau saya lihat bisa, karena MACD-nya juga mengarah ke atas, hampir membentuk golden cross, bar chart di bawah 0 makin tipis. 3.400 itu supportnya. Jebol itu jual dulu karena berpotensi dia kembali ke 3.200. Terlalu dalam. Kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi sampai 3.200 silahkan juga, nggak ada yang melarang. Dan ini kan ada indikasi double bottom. Indikasi belum pasti, seperti itu ya. Untuk JSMR kalaupun nekat beli harga sekarang, cut loss-nya paling 7% ya. Nekat aja kalau niat memang ini saham idola atau saham yang pengen dibeli, udah 7% cut loss saja kalau dia jebol 3.200, atau nyicil dulu. Kalau dia jebol support 3.400 bisa tambah di 3.260, 3.250, mendekati 3.200. Jadi kalau dia mantul lagi ke atas ya. Karena kalau saya lihat untuk turun lebih dalam enggak, tapi untuk bisa konsolidasi mungkin ya, bisa area ini dia konsolidasinya. Jadi seperti ini atau seperti ini ya, harusnya sih dijaga nih. Dia nih malah bisa naik seperti ini nantinya, konsolidasinya bisa di atas ini. Mungkin merah satu tapi Selasa naik lagi dia. Ya ini bisa main di 6% lumayan tuh. Nah 5% dapat tuh, 4% pun dapat kalau seminggu beli di harga penutupan. Kalau dia naik 2-3 hari ke atas, sudah TP aja 3% ke 4%. Jadi seperti itu aja. Bapak Ibu juga bisa screening saham sendiri. Cari saham-saham yang disupport. Kalau seminggu ditargetkan swing trade-nya seminggu, beli aja. Disupport, pasang langsung target. Misalnya ditargetkan pasang auto TP di 3-5%, terus cut loss-nya di 3-4%. Bisa seperti itu kan. Tunggu aja, biarin market yang gerak kan. Yang penting Bapak Ibu sudah pasang auto stop loss, auto TP, ya kerja aja, nggak perlu mikir. Yang penting sudah buat trading plan. Kalaupun ke cut loss ya udah, berarti bukan rezeki. Jadi seperti itu ya. Untuk JSMR juga menarik, potensi bisa ada rebound hari Senin. Langsung saja ke saham terakhir, ada ACST yang hari ini ditutup menguat 1,53% ke harga 198. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ACST ini juga bagus, ada peluang naik ya. Targetnya itu 220 kalau hari Senin mampu breakout
200. Ini hari ini dia mencoba namun gagal. Dan juga ICST ini sudah downtrend cukup lama ya. Bahkan dari Oktober 2021 ini juga dia masih di dalam downtrend channelnya. Ya dia akan kembali uptrend kalau sudah breakout 220. Kalau dia breakout 220 ini targetnya kemana? Targetnya 280. Menarik nggak risk rewardnya? Menarik. Cuman harga sekarang nggak ideal. Belinya mending buy on breakout atau tunggu aja di 190 sampai 180 area bawah ini. Kemungkinan juga ICST itu konsolidasi dulu kalau gagal melewati 200 hari Senin. Bisa kalau misalnya dia merah ya, dia tuh arahnya 190 ini memang ada support, tapi idealnya memang 180 ya. Coba aja beli di 190. Kalau dikasih dan dia naik ya bisa buy on breakout, nanti tambah di atas, atau kalau dia jebol tambah di bawah dengan tetap pakai disiplin cut loss. Kalau nggak mau rugi waktu, kalau siap rugi waktu boleh-boleh aja, nggak masalah. Di saham bisa naik gak? Saham itu potensi naik, cuman waktunya nggak tahu kan. Jadi seperti itu. Untuk ACST ini menarik juga karena MACD-nya sudah membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk dan volume meningkat. Sayangnya memang nggak mampu lewat 200. Jadi seperti itu. Untuk ACST cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mau belajar scalping, bagaimana cara teknik untuk trading dengan cepat dapat profit 1-5% dalam hitungan menit. Dan jangan lupa disiplin juga cut loss-nya. Nanti saya ajarin bagaimana caranya, cara screening sahamnya, cara baca bid offer, bagaimana menganalisa time frame chart yang lebih kecil, dan juga yang paling penting tahu di mana titik entry exit untuk beli saham scalping, dan juga bagaimana menganalisa bandarmologi end of day dan ARB Hunter, arah Hunter. Kalau tertarik, DM aja Instagram Borneo Trader atau isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader. Tetap semangat, selamat akhir pekan. Semoga minggu depan bisa kembali cuan.